Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. 4 trailer atau teaser dari Avengers Doomsday udah keluar semua. Dan ternyata ini udah mulai dikasih clue kalau itu mungkin ada di filmnya. Itu bukan trailer, itu teaser, itu petunjuk, itu cerita dan lain-lain, yang malah jadinya bikin bingung. So di sini gua bakal ngebahas langsung 4 teaser dari Avengers Doomsday. Well, gue juga baru bikin video setelah sekian lama karena gue emang bisa dibilang cuti ya di sepanjang Desember kemarin. Dan kali ini di awal tahun gue mulai mulai konten lagi, banyak bahan yang perlu dibahas. So langsung aja, karena yang bakal kita bahas ini cukup penting menurut gue. Karena ini gue menghabiskan waktu 2 hari cuma perkara untuk mencari alasan, melihat detail dan segala macam. Apa sih maksud dari keempat trailer dari Avengers Doomsday ini? Nah, kira-kira bakal nyambung kemana ceritanya, apa yang tersembunyi di balik 4 teaser ini, dan teori apa aja yang bisa kita ulik. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Empat teaser trailer dari Avengers Doomsday udah dirilis, dan teaser trailernya ini dirilis di setiap Selasa jam 9 malam sejak tanggal 23 Desember kemarin. Dimana teaser pertamanya ini menunjukkan Steve Rogers, teaser kedua dirilis 30 Desember ini menunjukkan Thor dan juga Love, teaser ketiga 6 Januari nunjukin X-Men, dan 13 Januari kemarin itu teaser keempatnya menunjukkan Shuri, M'Baku, Namor, Namora, dan juga Ben Grimm dari Fantastic Four. Nah, rangkaian ini bisa dibilang resmi ditutup sama statementnya Russo Brothers di caption Instagramnya mereka, dimana mereka bilang kalau apa yang kita tonton di 4 minggu belakangan ini itu bukan teaser, bukan trailer, tapi sebuah cerita, sebuah clue atau petunjuk. Nah, kita disuruh pay attention, perhatikan baik-baik katanya. Gua agak bingung nih sebenarnya sama captionnya ya. Apa itu artinya 4 teaser ini bukan bagian dari film Avengers Doomsday, tapi apa mungkin cuma sekedar petunjuk buat kita menebak-nebak isi filmnya aja? Tapi yang menarik, caption Russo Brothers ini kayak ngasih penutupan. Artinya kita tuh nggak bakal dapet teaser model beginian lagi di minggu depan. Jadi kita cuma bakal fokus di 4 teaser ini aja. Nextnya yang bakal kita tunggu-tunggu adalah full teaser trailernya. Entah itu bakal fokus ke Dr. Doom atau emang kumpulan scene yang umum yang bakal ada yang menjadi bagian dari filmnya. Nah, jujur gue sebenarnya penasaran dan pengen banget tahu tentang si Dr. Doom, karena kita benar-benar buta soal karakter ini selain fakta kalau pemerannya adalah si Robert Downey Jr. Sisanya ya, gimana caranya Marvel ini memasukkan lore komik Dr. Doom ini ke MCU yang sekarang, dan itu masih misteri. Mungkin kita baru bakal dapat clue ini pas lagi Super Bowl nanti di bulan Februari. Tapi ingat, film Avengers Doomsday ini pun masih jauh guys, masih setahun lagi. Jadi agak kecepatan kalau kita expect trailer full sekarang. Ya, paling banter kita bakal ngeliat tuh trailer ramenya tuh bakal ada di bulan Juni atau Juli. Ya, kita tungguin aja lah ya. Dan sekarang kita bedah 4 teaser yang udah ada dulu. Oke, di teaser pertama ini kita ngelihat Steve Rogers balik lagi dan dia jadi anak motor di sini. Motor Triumph-nya nih keren banget, ngingetin kita sama gayanya dia di Captain America The First Avengers. Which is kita tahu si Steve ini emang anak motor ya dari tahun itu. Lokasinya di sini jelas, ini adalah rumah yang sama dengan rumah yang ada di ending Avengers Endgame. Seperti yang kita tahu, Steve Rogers ini memvolunteer atau menawarkan diri untuk mengembalikan semua Infinity Stones ke tempat asalnya mereka. Ini supaya timeline tuh jadi nggak rusak dan dia harus taruh batu-batunya itu seolah-olah nggak pernah diambil. Tapi setelah misinya selesai, bukannya pulang, dia malah stay di timeline masa lalu itu, dan dia hidup bahagia sama Peggy Carter. Dan surprisingly di teaser ini diperlihatkan kalau dia ini punya anak sama si Peggy Carter. Nah, sebenarnya misi buat balikin batu ini masih ada yang ganjil nih buat gua, terutama soal Soul Stone. Gimana caranya balikin Soul Stone? Apa pas ketemu si Red Skull dia bilang, bro, nih gua balikin batunya gitu ya?
Ini nggak pernah dijelaskan dan jadi plot hole yang lumayan gede buat kita. Gue malah curiga jangan-jangan Soul Stone ini tuh nggak pernah dibalikin sama dia, terus disimpan sendiri sama dia selama dia ini hidup sama Peggy. Anyway, poin pentingnya adalah dia stay, dia nikah sama Peggy, dan dia punya anak. Di teaser ini, Steve juga kelihatan dia buka suit Captain Amerikanya, suit yang sama persis waktu dia berangkat ke misi time travel di ending Avengers Endgame. Pertanyaan besarnya, siapa anak ini? Nah, di komik, Steve sama Peggy ini nggak pernah diceritakan punya anak. Kisah cinta mereka di main timeline aja bisa dibilang tragis. Steve membeku, dan waktu dia bangun, si Peggy udah tua dan mungkin udah nikah sama orang lain. Jadi mereka nggak pernah bareng. Tiba-tiba ada alternatif cerita di mana mereka ini hidup bersama. Nah, anak ini kemungkinan besar adalah karakter originalnya MCU. Karena memang kita nggak pernah punya karakter anaknya Steve sama Peggy di komik. Kecuali kalau kita mau ngambil referensi dari game Marvel Future Fight, di mana di situ ada karakter yang namanya Sharon Rogers. Ini adalah anak mereka dari versi mereka sendiri di universe alternatif. Tapi kalau kita lihat dari baju anak ini yang ada di teaser, ini bajunya warna biru. Nah, besar kemungkinan ini adalah anak laki-laki. Jadi teori kalau ini adalah Sharon Rogers itu agak lemah. Dan ini benar-benar karakter baru yang kayaknya benar-benar dimunculkan untuk konflik di film Avengers Doomsday ini. Nah, kenapa anak ini penting? Kita lihat backstory-nya ya. Steve Rogers itu bukan dari universe ini nih. Dia pendatang yang stay di timeline yang bisa dibilang salah. Dia menciptakan cabang waktu atau branch timeline di situ. Nah, keberadaan dia aja udah bisa dibilang anomali. Ditambah lagi, dia punya anak di situ. Bayangin aja anaknya nih statusnya kayak double anomali. Bapak ibunya ini dari dua timeline yang beda, dari universe yang berbeda, dan secara natural dia nggak seharusnya lahir. Status anomali inilah yang mungkin bikin dia ini jadi anak yang spesial dan mungkin punya kekuatan yang besar. Pertama, karena dia anak super soldier. Yang kedua, ini dia punya status anomali waktu. Ini nyambung ke teori populer kalau Dr. Doom ini bakal menculik anak-anak spesial. Doom ini butuh bahan bakar atau elemen khusus buat menciptakan dunia barunya yang kita tahu dengan Battle World. Nah, anak Steve Rogers ini mungkin adalah salah satu kuncinya karena status double anomalinya itu. Itulah kenapa Doom ini perlu si anak ini. Sama kayak dia perlu si Franklin Richards, karena si Franklin Richards ini anaknya Reed sama si Sue Storm ini punya kekuatan yang skalanya tuh besar banget. Atau justru sebaliknya, anak ini justru adalah biang kerok dari incursion atau tabrakan antar multiverse. Ini karena keberadaan anak ini tuh bisa dibilang merusak tatanan multiverse dengan statusnya yang double anomali itu tadi. Nah, yang aneh, kenapa TVA malah diem aja? Harusnya kan Steve ditangkap karena dia merusak timeline kan? Tapi ini malah dibiarin aja, dan ini jadi misteri yang mungkin bakal terjawab nanti. Satu lagi nih, soal status Captain America. Si shield-nya ini kan udah dikasih ke Sam Wilson, yang secara otomatis membuat si Sam Wilson ini menjadi Captain America yang baru. Nah, gimana nih kalau nanti si Steve Rogers bakal join the fight? Nah, kalau Steve Rogers bakal perang lagi, bakal ikutan lagi, dia bakal tampil ya sebagai Steve Rogers aja, bukan sebagai Captain America. Atau malah gue agak percaya satu teori yang lumayan dark ya, dimana mungkin Steve bakal mati duluan di tangan si Doom dan kita nggak bakal ngeliat dia bakal join sama anggota Avengers yang lain. Kenapa gue percaya ini? Ya, si Chris Evans aja dimatiin gitu aja kan ya di Deadpool and Wolverine. Kenapa enggak kalau di sini gitu? So kita tunggu aja gimana nih nasibnya Steve Rogers dan anak yang dia gendong di sini. All my life, I've answered every call to honor, duty, to war. But now fate has given me something I never sought. A child. A life untouched by the storm. Please, Father, heed my words. Lanjut ke teaser yang kedua. Nah, narasi sama vibes-nya nih beda. Bisa dibilang gelap, gloomy, penuh dengan keputusasaan gitu ya. Di sini kita ngelihat Thor yang beda dari yang kita lihat di Love and Thunder. Nggak ada lagi warna-warni atau komedi. Ini Thor yang serius, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sisi kebapaannya dia ke anak angkatnya dia ini, si Love. Lokasinya di hutan, entah ada di mana, mungkin di planet lain, mungkin juga di bumi ya, di New Asgard. Kita nggak tahu karena sebelumnya kan Thor sama Love ini emang suka berpindah-pindah dengan kapal mereka. Tapi di sini mungkin mereka memutuskan untuk stay di satu tempat. Thor di sini
sini rambutnya pendek dan ini menarik sebenarnya. Karena ini bukan rambutnya dia. Thor ini punya rambut pendek itu karena terpaksa kan. Rambutnya dipotong paksa sama Stan Lee di Thor Ragnarok. Tapi di sini dia sadar memilih tampilan ini kayak ngasih petunjuk tentang perubahan karakter yang drastis dari karakter Thor ini. Di sini dia pegang Stormbreaker juga. Banyak yang bingung. Loh, bukannya Stormbreaker ini punya si Love ya sekarang? Guys, Thor itu punya 2 senjata ya. Kalau dia butuh atau punya lawan yang berat, dia ini butuh mode pembunuh dan dia pakai Stormbreaker di situ. Nah, kita lihat di endgame dia lebih prefer pakai kapak ini buat ngelawan Thanos. Tapi yang paling krusial adalah doanya Thor. Doanya kayak gini. Seumur hidupku, aku telah menjawab setiap panggilan demi kehormatan, tugas, dan perang. Namun kini takdir memberiku sesuatu yang tidak pernah aku cari. Seorang anak, satu kehidupan yang tak tersentuh oleh badai. Pinjamkanlah aku kekuatan para Allfather agar aku dapat bertarung 1 kali lagi, mengalahkan 1 musuh lagi, dan kembali pulang kepadanya. Bukan sebagai ksatria, melainkan sebagai kehangatan, untuk mengajarinya bukan tentang pertempuran, melainkan ketenangan. Ketenangan yang tidak pernah aku rasakan. Gila, ini deep banget sih doanya. Nah, dia minta kekuatan ke Allfather ini bukan cuma sekedar doa biasa sebenarnya. Ini adalah cara Thor meminta akses kekuatan ke Odin yang namanya adalah Odin Force. Di komik, ini adalah kekuatan level kosmik warisan Raja-Raja Asgard, dan kalau Thor berhasil mengakses kekuatan ini, itu bakal setara sama kekuatan kosmik kayak Galactus. Jadi kita bakal ngeliat Thor dengan power up yang gila-gilaan buat ngelawan si Doctor Doom di sini. Di sini juga jelas ditunjukkan tentang tujuannya dia. Dia mau pulang demi anaknya si Love. Dia mau jadi pelindung, bukan lagi jadi prajurit perang. Kalau disambungkan sama teori anak Steve Rogers tadi, Love juga ada kemungkinan bakal diincar sama Doom. Kenapa? Karena Love dibangkitkan pakai kekuatan Eternity. Seperti yang kita tahu, Love ini adalah anaknya Gore the God Butcher, yang dimana Gore the God Butcher ini mencoba berbagai cara supaya dia bisa ketemu sama Eternity, dan ketika ketemu sama Eternity, dia berdoa, dia meminta kepada Eternity supaya membangkitkan, memberikan kehidupan kepada anaknya ini. Dan anaknya akhirnya diadopsi sama si Thor. Nah, ketika si Love ini dibangkitkan sama Eternity, menurut gua dia juga punya piece of energy dari Eternity yang bisa bikin karakternya jadi spesial, atau dia punya akses ke kekuatan Eternity itu sendiri. Nah, di sini kalian udah bisa bayangin nih, anaknya Steve Rogers adalah anomali waktu. Si Love ini adalah wadah kekuatan Eternity. Nah, Doom mungkin membutuhkan 2 orang anak ini untuk membangun Battle World atau untuk apapun tujuannya dia nanti. So di sini yang bisa kita ambil adalah bagaimana Thor meminta kekuatannya dan bagaimana Love ini bakal mungkin diincar sama si Dr. Doom. Death comes for us all. The question isn't, are you prepared to die? The question is, who will you be when you close your eyes? Nah, teaser ketiga ini nih, ini momen bersejarah di mana tampilan penuh X-Men di MCU mulai dimunculkan. Kita lihat X-Mansion yang agak berantakan di sini, plakat sekolah di tanah, dan lorong ini juga sepi ya di sekolahnya. Ada shot catur antara Charles Xavier dan juga Magneto, dan ini adalah simbolik banget ya. Catur memang selalu menjadi representasi dan pertarungan ideologi dari 2 orang sahabat ini. Di sini mereka terlihat tua, pegangan tangan seolah siap menghadapi akhir hidup bareng-bareng. Nah, narasinya Magneto kedengaran di sini, di mana dia bilang, kematian datang bagi kita semua. Hanya itu yang aku tahu pasti. Pertanyaannya bukanlah apakah kau siap untuk mati? Pertanyaannya adalah akan menjadi siapa dirimu saat kamu menutup mata. Ini memang terdengar pasrah ya. Nah, kemungkinan besar 2 pilar tua ini bakal mati dan bakal menyisakan X-Men muda untuk melanjutkan perang mereka. Yang pertama, ya 2 aktor ini udah tua gitu kan, nggak mungkin mereka disuruh berantem-beranteman. Walaupun ya bisa pakai stunt double gitu, tapi kayaknya 2 karakter ini bakal cuman dibawa lagi, bikin kita berpikir oke, X-Men yang dulu canon, dan akhirnya 2 karakter ini akan dimatikan untuk memicu emosi atau konflik di mana kita bakal berpikir, wah, siapapun yang membunuh 2 orang ini itu jahat banget, dan akhirnya kita jadi mendukung para hero. Motivasi yang cukup dalam untuk melawan siapapun nanti musuhnya. Apakah Dr. Doom atau mungkin ada gesekan yang akan diciptakan sama Dr. Doom supaya si X-Men ini bakal melawan Avengers. Nah, fokus utamanya tuh adanya di Cyclops. Cyclops ini akhirnya dia pakai kostum yang akurat
komik banget. Warnanya biru dengan strap kuning yang ada di dada, mirip sama desainnya Jim Lee di era 90-an atau yang ada di X-Men 97. Di sini dia ngelepasin visornya dan menembakkan optic blast brutal ke langit. Dan ini adalah momen emosionalnya dia. Nah, buat si Cyclops, visor itu adalah kontrol ya. Kalau itu dilepas, artinya dia udah nggak peduli lagi. All out, dia mau hancurin apa aja yang ada di depannya dia. Nah, kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia baru aja ngelihat si Charles Xavier dan Magneto ini mati. Atau mungkin ya dia ngelihat Jean Grey mati ya, istrinya. Atau kalau kita mau sambungin sama teori anak, ya mungkin anaknya yang mati atau anaknya yang diculik. Tapi emang Cyclops punya anak? Ada coy. Jadi Cyclops ini punya anak yang ya kita tahu semua Cable itu adalah anaknya Cyclops. Dan ada satu lagi karakter yang namanya Rachel Summers di komik. Nah, Cable ini bisa time travel. Nah, si Rachel Summers ini menjadi pewaris dari Phoenix Force yang bahkan jauh lebih besar kekuatannya dibanding mamanya. So, ada kemungkinan dua anak ini bisa dipakai sama Doom buat kepentingan membentuk yang namanya Battle World ini. Nyambung deh sama teori kalau Dr. Doom ini mengincar anak-anak. Nah, di belakang Cyclops itu ada kaki robot raksasa. Ini adalah Sentinel. Sentinel ini adalah robot raksasa yang berfungsi sebagai mesin pemburu dan penghancur. Di cerita X-Men, kayak di film Days of Future Past atau di X-Men 97, Sentinel ini diciptakan khusus untuk memburu para mutant. Mereka punya teknologi canggih yang memampukan mereka buat menyesuaikan diri dengan kekuatan mutant yang lagi mereka lawan. Nah, ada teori yang bilang kalau Sentinel ini tuh bakal punya rune hijau di mukanya yang bakal ngebuat Sentinel ini jadi teknologi yang dikendalikan lewat kekuatan sihir sama si Dr. Doom. Ini menjadi kombinasi teknologi pemburu mutant dan juga sihir Dr. Doom yang pasti bakal bikin X-Men ini kewalahan. Ada kemungkinan juga di sini Dr. Doom menggunakan robot Sentinel ini buat bersih-bersih universe, dan universe yang kena ini adalah universe-nya si X-Men ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah universe mana si X-Men ini ada? Gue coba cari di berbagai forum tapi gue ketemu yang menarik. Nah, kemungkinan ini adalah universe Bright Future atau adalah Earth 1005 setelah Days of Future Past. Ini adalah universe di mana mutant sempat hidup damai dan bahkan menjadi hero di dunia mereka. Makanya mereka dapat kostum yang comic accurate, warna-warni gitu karena mereka memang beraksi sebagai hero. Tapi yang namanya takdir, ujung-ujungnya Sentinel tetap datang buat memusnahkan mereka. Dan kali ini Sentinelnya dikendalikan sama Dr. Doom. Atau bisa juga ada kemungkinan universe X-Men ini mau tabrakan atau mau incursion sama universe utama MCU. Dan demi menyelamatkan masing-masing dunia, masing-masing mereka ini terpaksa perang sebelum akhirnya sadar kalau musuh sebenarnya ini adalah si Dr. Doom. Dan ini yang menjadi bagian dari cerita Avengers vs X-Men yang banyak diteorikan sama orang-orang, bahkan udah dikasih clue-nya sama Russo Brothers waktu itu lewat fotonya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, maksudnya si Russo Brothers, scene ini tuh bukan teaser atau trailer, hanya sebagai clue. Jadi nggak ada nih adegan ini di filmnya, mungkin. Tapi yang bisa kita simpulin adalah akan terjadi kehancuran besar, peperangan besar, dan dua pilar X-Men ini bakal mati. Ya, selain dua aktor ini juga udah tua, bisa jadi ini juga kesempatan buat para X-Men yang lebih muda untuk in action. Saking kacaunya, Cyclops sampai ngelepas kacamata dan menyerang dengan optic blast-nya dia secara brutal. I've lost everyone that matters to me. The king has his duties to prepare our people for the afterlife. I have mine. Then, Yancey Street between Broome and Grand. Nah, teaser keempat ini agak membingungkan sebenarnya. Ada Shuri, M'Baku, Namor, Namora, dan Ben Grimm yang ada di gurun pasir. Dialog Shuri menegaskan kalau dia nih masih berduka, tapi dia punya tugas sebagai Black Panther. Beda sama M'Baku yang tugasnya adalah sebagai raja. Seperti yang kita tahu, di film Wakanda Forever, mereka akhirnya membagi peran raja dan si Black Panther. Yang tadinya ini dipegang sama satu orang, sekarang dibagi menjadi dua orang. Shuri menjadi Black Panther dan M'Baku menjadi raja. Dan dari sini monolognya Shuri ngejelasin kalau raja tuh punya tugas untuk mempersiapkan warganya ke afterlife. Sedangkan Shuri punya misinya sendiri, entah apapun itu. Nah, dialognya menarik sebenarnya, apalagi di-mention soal afterlife. Agak nyambung sama dialognya Magneto di teaser sebelumnya yang mempertanyakan tentang kematian juga.
Magneto bilang, pertanyaannya bukanlah apakah kau siap untuk mati, pertanyaannya adalah akan menjadi siapa dirimu nanti pada saat kau menutup mata. Nah, Shuri bilang, seorang raja punya tugas mempersiapkan rakyat kita untuk afterlife. Ada dua monolog yang tiba-tiba ngomongin tentang afterlife setelah kematian. Apakah setelah kematian di sini mungkin yang dimaksud dengan si Russo Brothers adalah kehidupan setelah dua bumi hancur, setelah terjadinya incursion, di mana orang-orang mati dan mereka-mereka ini dikumpulkan di satu dunia yang namanya Battle World sama si Dr. Doom. Bentar, tapi Battle World itu apa sih sebenarnya? Buat yang belum tahu, Battle World itu intinya adalah sebuah planet Frankenstein, planet yang dijahit atau ditambal sulam dari pecahan-pecahan dunia atau universe yang sudah hancur. Nah, gara-gara fenomena incursion atau tabrakan antar universe, seluruh multiverse Marvel ini hancur lebur dan gak ada lagi bumi, gak ada lagi universe atau alam semesta. Semuanya kosong pokoknya, void. Dan di detik-detik terakhir, Dr. Doom ini berhasil mencuri kekuatan Beyonders. Dia ini adalah makhluk tingkat dewa yang bikin incursion itu, dimana dengan kekuatan ini Dr. Doom ini mengambil sisa-sisa pecahan bumi yang hancur. Dia lalu menggabungkannya menjadi satu planet raksasa yang dia sebut sebagai Battle World. Nah, di planet ini areanya tuh dibagi-bagi menjadi banyak wilayah yang disebut sebagai domains. Nah, setiap domain ini seperti negara sendiri yang isinya tuh diambil dari reality yang berbeda-beda. Mereka dipisahkan sama perbatasan dan kadang penduduk satu domain ini nggak boleh main ke domain lainnya. Kayak Greenland. Greenland ini adalah wilayah yang isinya Hulk semua. Terus ada Technopolis misalnya. Ini adalah wilayah yang semuanya tuh harus pakai armor Iron Man karena udaranya beracun, dan masih banyak lagi nih area atau domain-domain yang lainnya. Nah, di sini Dr. Doom dipuja sebagai Tuhan atau God Emperor Doom. Dia menghapus ingatan semua orang. Jadi penduduk Battle World ini mikir kalau Doom lah yang menciptakan alam semesta, dan Battle World ini adalah satu-satunya dunia yang pernah ada. Dia bikin semua variant Thor menjadi polisi. Terus Human Torch nih, si Johnny Storm ini dijadikan matahari hidup. The Thing dijadiin tembok raksasa sama dia. Dan masih banyak lagi kelakuan dia di mana dia menciptakan Battle World ini. So, afterlife yang diomongin di monolognya itu, kemungkinan ini adalah afterlife Battle World yang dimaksud ini. Mungkin nanti namanya bukan Battle World ya, atau mungkin namanya yang lain, bahkan namanya bisa aja adalah Afterlife. Karena kita tahu Marvel suka banget juga mengganti istilah-istilah yang sebenarnya poinnya adalah poin sama gitu. Jadi mungkin aja Battle World ini bakal diganti istilahnya atau namanya dengan nama yang lain. Ya, kalau menurut gua sih kayak gitu ya guys. Nah, teaser ini juga ada yang aneh, dimana mereka semua ini tiba-tiba ada di gurun pasir. Kenapa Namor di gurun? Talokan kan harusnya ada di laut. Terus kenapa Shuri ada di gurun juga? Apakah ini Wakanda? Tapi Wakanda kan negara yang tanahnya subur gitu. Nah, teori gila pertama, ini mungkin yang akan terjadi, dan kenapa kita bisa ngelihat ada gurun pasir di sini adalah karena lautan mengering. Ini adalah efek incursion. Nah, incursion, dua bumi ketika mereka mendekat, ini bikin air laut di salah satu bumi ini pindah ke bumi yang lainnya, yang mengakibatkan si air laut yang ada di bumi ini itu kering. Makanya di sini laut yang kering ini menjadi gurun. Namor jadi frustasi karena dia kehilangan rumah, dan makanya dia jadi mau kerjasama sama orang darat. Tapi gue masih bisa membantah teori ini, dimana kalau misalnya air laut itu pindah, ya tentunya masih ada ini dong ya, rumput-rumput laut yang ada di dalamnya. Karena ketika gue nonton Wakanda Forever, di bagian Talokan, ya di Talokan masih banyak rumput-rumput laut gitu. Jadi kalau airnya pindah, ya paling nggak masih hijau lah kelihatannya. Tapi di sini malah kering banget kayak gurun pasir yang udah lama kering. Makanya gue mau masuk ke teori yang kedua. Kalau ini sebenarnya adalah The Void, dan ini adalah awal mula dari Battle World yang mau dibangun sama si Dr. Doom. Mereka bukan di bumi, mereka semua tuh dibuang atau diprune sama Doom ke tempat pembuangan akhir. Doom mungkin lagi mindah-mindahin atau lagi pruning sisa-sisa universe yang ada, yang dia hancurkan, buat digabungin menjadi Battle World. Dan gurun ini mungkin adalah salah satu wilayah Battle World itu, dimana dia mindahin Wakanda dan Talokan di satu area yang berdekatan atau yang sama. So ya, bisa jadi Battle World ini mungkin dibangun atau diciptakan sama si Dr. Doom di The Void. Well, lagi-lagi itu masih teori. Nah, selain beda cerita, ada juga glitch countdown di setiap teasernya, dimana awalnya banyak fans yang mengira kalau itu adalah kode durasi film atau referensi ke film Avengers Endgame. Tapi makin kesini, makin sadar gue nih kalau itu tuh cuman gaya visual aja, cuman transisi dari tanggal menuju menit countdown. Karena di belakangnya tetap sama, 20-20. Di belakang sini juga tetap sama, bernya. Di yang 1E-nya juga tetap sama, 1E, 1
1E gitu kan. Coba kalau ada beda-bedanya dikit misalnya kan, kayak 2020 berubah jadi 2029 atau apa gitu, atau 1E berubah jadi 1F gitu kan. Tapi yang berubah di sini cuman bagian 17, 24 bear, apa bear dan segala macam. Nah dari sini gue kayak ini kayaknya cuman sekedar transisi aja, nggak ada arti apa-apa. Walaupun gue udah ngelihat banyak orang yang udah ngulik ini, bahkan ngereferensiin bukan cuman ke Endgame, tapi bahkan ke film-film lainnya nih. Ya menurut gue ini nggak usah terlalu dipusingin lah guys ya. Intinya 4 teaser trailer ini cuma puncak gunung es aja. Kita masih harus nunggu trailer sebenarnya kayak gimana, dan mungkin bakal ada satu teaser atau kayak gini juga yang bakal dirilis di Super Bowl nanti, dan mungkin trailernya tuh bakal dirilis di San Diego Comic Con di bulan Juni atau Juli nanti. Intinya perjalanan menuju akhir 2026 itu masih sangat panjang. Tapi ya kita udah bisa ngambil satu kesimpulan di situ. At least teori-teori lah. Ya gua nggak mau terlalu banyak berteori lagi. Ya kita tungguin aja lah ya nantinya bakal kayak gimana. So kalau mungkin kalian punya teori, bantahan, tambahan atau apapun itu, coba kita komen di bawah dan kita diskusi rame-rame. Apapun itulah pendapat kalian. Ayo kita diskusi dan kita ramaikan kolom komentar. So itu aja dari gue. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. And don't forget, do one act of kindness today. So gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.